sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Elizabeth Rusitania Ledu dengan nomor induk mahasiswa 211F10089 kelas A2 Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas PGRI Argopuro Jember. Yang saya hormati Bunda Sugiyartati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anak Disabilitas Masalah Sosial. Di sini saya akan menjelaskan pengertian gepeng, pemulung atau anak pemulung dan anak jalanan. A. Gepeng atau gelandangan pengemis. Kata gelandangan dan pengemis disingkat dengan gepeng. Masyarakat Indonesia secara umum sudah sangat akrab dengan singkatan gepeng tersebut, yang mana tidak hanya menjadi kosakata umum dalam percakapan sehari-hari dan topik pemberitaan media massa, tetapi juga sudah menjadi istilah dalam kebijakan pemerintah merujuk pada sekelompok orang tertentu yang lazim ditemui di kota-kota besar, khususnya di kota Kudus. Kosakata lain yang juga sering digunakan untuk menyebutkan keberadaan gelandangan dan pengemis tersebut di masyarakat Indonesia adalah tunawisma. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis, gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Pengemis ialah upaya meminta harta orang lain bukan untuk keselamatan agama, melainkan untuk kepentingan pribadi. B. Pemulung. Menurut bahasa, pemulung adalah bentuk aktivitas dalam mengumpulkan bahan-bahan bekas dan berbagai lokasi pembuangan sampah yang masih bisa dimanfaatkan untuk mengawali proses penyalurannya ke tempat-tempat produksi atau daur ulang. Pemulung adalah orang yang mengambil kembali bahan-bahan yang dapat digunakan yang dibuang oleh orang lain untuk dijual dan didaur ulang atau untuk konsumsi pribadi. Ada jutaan pemulung di seluruh dunia, terutama di negara berkembang, tetapi juga meningkat di negara pasca industri. Berbagai bentuk pemilihan sampah telah dipraktikkan sejak zaman kuno, tetapi tradisi pemilihan sampah modern berakar sampai industrialisasi pada abad ke-19. Selama setengah abad terakhir, pemilihan sampah telah berkembang pesat di negara berkembang karena urbanisasi, kolonialisme, racun, dan perdagangan sampah global. Banyak kota hanya menyediakan pengumpulan sampah padat. Peraturan Pemerintah Nomor 31/1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis, Makruf Ahmad, Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis atau Gepeng, Jurnal Penelitian STEM. Anak jalanan. Anak jalanan adalah sebuah istilah yang mengacu pada anak-anak tunawisma yang tinggal di wilayah jalanan. Lebih detail, menurut UNICEF, anak jalanan yaitu berusia sekitar di bawah 18 tahun dan bertempat tinggal di wilayah kosong dan tidak memadai, serta biasanya tidak ada pengawasan. Pandangan lain yang lebih
komprehensif mendefinisikan anak jalanan sebagai anak-anak yang merasa rumah mereka tidak cukup nyaman untuk mengaktualisasikan diri, sehingga mereka lebih memilih untuk keluar ke jalan. Ketidaknyamanan itu dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti pertengkaran rumah tangga oleh orang tua, kondisi ekonomi tidak memadai, dan faktor-faktor lain. Menurut Salahuddin 2000, anak jalanan adalah seorang yang berumur di bawah 18 tahun yang menghabiskan keseharian atau seluruh waktu di jalannya dengan melakukan kegiatan-kegiatan guna mendapatkan uang atau guna mempertahankan hidupnya. Kategori anak jalanan berdasarkan hubungan dengan keluarga menurut Tata Sudrajat dalam Salahuddin 2004 dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, Children on the Street adalah anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalan yang masih memiliki hubungan dengan keluarga. Ada 2 kelompok anak dalam kategori ini, yaitu yang pertama, anak-anak yang tinggal bersama orang tuanya dan senantiasa pulang setiap hari. Dan yang kedua, anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi dan tinggal di jalanan, namun masih mempertahankan hubungan dengan keluarga dengan cara pulang baik secara berkala ataupun dengan jadwal yang tidak rutin. B. Children of the Street adalah anak-anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan, yang tidak memiliki atau memutuskan hubungan dengan orang tua atau keluarga lain. 3. Children in the Street atau Children from the Families of the Street adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalan, yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. 2. Faktor-faktor penyebab terjadinya gepeng, pemulung atau anak pemulung, dan anak jalanan. Faktor penyebab terjadinya gepeng, pemulung atau anak pemulung, dan anak jalanan terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal. Faktor internal yang menyebabkan terjadinya anak jalanan diantaranya adalah 1. Sifat malas dan tidak mau bekerja. 2. Adanya cacat yang bersifat biologis psikologis. Cacat keturunan yang bersifat biologis yaitu kurang berfungsinya organ tubuh untuk memproduksi atau orang genital yang menimpa seseorang. Cacat psikologis adalah kurang berfungsinya mental dan tingkah laku seseorang untuk bersosialisasi di masyarakat. 3. Tidak ada kegemaran, tidak memiliki hobi yang sehat. Seseorang anak yang tidak memiliki hobi yang sehat atau kegemaran yang positif untuk mengisi waktu luangnya, maka dengan mudah untuk melakukan tindakan negatif. 4. Ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan yang baik dan kreatif. Ketidakmampuan penyesuaian diri atau adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang baik dan kreatif menimbulkan tindakan amoral atau tindakan yang mengarah pada perubahan yang negatif. 5. Impian kebebasan berbagai masalah yang dihadapi anak di dalam keluarga dapat menimbulkan pemberontakan di dalam dirinya dan berusaha mencari jalan keluar. Seorang anak merasa bosan dan memperhatikan mereka. Pada akhirnya dia memilih untuk ke jalan karena ia merasa memiliki kebebasan dan memiliki banyak kawan yang bisa menumpang keluh kesahnya.
6. Ingin memiliki uang sendiri. Berbeda dengan faktor dorongan dari orang tua, uang yang didapatkan anak biasanya digunakan untuk keperluan sendiri. Meskipun anak memberikan sebagian uangnya kepada orang tua mereka, ini lebih bersifat sukarela dan tidak memiliki dampak buruk terhadap anak apabila tidak memberi sebagian uangnya ke orang tua atau keluarganya. B. Faktor eksternal. Faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya anak jalanan diantaranya adalah: yang pertama, dorongan keluarga. Keluarga dalam hal ini biasanya adalah ibu atau kakak mereka adalah pihak yang turut andil mendorong anak untuk pergi ke jalan. Biasanya dorongan dari keluarga dengan cara mengajak anak pergi ke jalanan untuk membantu pekerjaan orang tuanya, atau biasanya membantu mengemis dan menyuruh anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan di jalan yang menghasilkan uang. 2. Pengaruh teman. Pengaruh teman menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak pergi ke jalanan. Pengaruh teman menunjukkan dampak besar anak pergi ke jalanan, terlebih bila dorongan pergi ke jalanan mendapatkan dukungan dari orang tua atau keluarga. Yang ketiga, kekerasan dalam keluarga. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anak menjadi salah satu faktor yang mendorong anak lari dari rumah dan pergi ke jalanan. Yang ketiga, karakteristik gepeng, pemulung atau anak pemulung dan anak jalanan. A. Karakteristik dari gepeng atau gelandangan dan pengemis yaitu: 1. Tidak memiliki tempat tinggal. 2. Kebanyakan dari gepeng dan pengemis ini mereka tidak memiliki tempat hunian atau tempat tinggal. Mereka biasanya mengembara di tempat umum. 3. Hidup di bawah garis kemiskinan. Para gepeng mereka tidak memiliki pengisah tempat yang bisa menjamin untuk kehidupan mereka ke depan. Bahkan untuk sehari-hari saja mereka harus mengemis atau memulung untuk membeli makanan untuk hidupnya. Yang keempat, hidup dengan penuh ketidakpastian. Para gepeng mereka hidup gelandang dan mengemis di setiap harinya. Mereka ini sangat memprihatinkan karena jika mereka sakit, mereka tidak bisa mendapatkan jaminan sosial seperti yang dimiliki oleh pegawai negeri, yaitu askes untuk berobat dan lain-lain. 5. Memakai baju yang compang-camping. Gepeng biasanya tidak pernah menggunakan baju yang rapi atau berdasi, melainkan baju yang kusam dan dekil. B. Karakteristik dari pemulung. Karakteristik kerja pemulung didefinisikan sebagai suatu ciri-ciri khusus yang melekat dengan aktivitas dasar pemulung. Karakteristik pemulung ini dapat dilihat dari lamanya menjadi pemulung, motivasi kerja pemulung, hari dan jam kerja pemulung, jarak tempuh memulung, jenis barang pemulung, beratnya pemulung, peralatan yang digunakan dalam memulung, pengetahuan mengenai barang pemulung dari sisi harga, dan pengetahuan barang pemulung dari sisi legalitas. C. Karakteristik anak jalanan. Ciri-ciri anak jalanan yaitu: yang pertama, anak yang berusia 6-18 tahun. Yang kedua,
berada di jalanan lebih dari 4 jam dalam satu hari. 3. Melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalan. 4. Penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus. Yang berikut pengertian masalah sosial. Masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diinginkan ada di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat dan diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasi atau memperbaiki. Masalah sosial dianggap sebagai persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang bersifat immoral, berlawanan dengan hukum yang bersifat merusak. Masalah-masalah sosial tidak akan mungkin ditelaah tanpa dipertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. B. Jenis masalah sosial. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dianggap sebagai pangkal penyebab terjadi permasalahan sosial dan ekonomi. Kemiskinan menjadi salah satu soal ketika stratifikasi dalam masyarakat menciptakan tindakan atau garis-garis pembatas. Kemiskinan juga sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang akhirnya akan merusak lingkungan itu sendiri. Yang kedua, kriminalitas. Kriminalitas atau kejahatan bisa diartikan sebagai tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial dan undang-undang pidana secara pertentangan dengan moral kemanusiaan, bersifat merugikan sehingga ditentang oleh masyarakat. Secara sosiologi, kejahatan diartikan sebagai bentuk tingkah laku yang melanggar norma sosial. Hal itu tentu akan merugikan dan mengganggu keselamatan masyarakat, baik secara ekonomis, politis, maupun sosial psikologis. Seiring berkembangnya teknologi, tingkat kejahatan pun makin meningkat dengan kualitas perbuatan yang makin berat pula. Bahkan pada masa modern seperti sekarang, tindakan kriminal mungkin tidak lagi dianggap sebagai suatu bentuk kriminalitas karena sudah membudaya dan menjadi rahasia umum. Yang ketiga, ketidakharmonisan keluarga. Keluarga merupakan tempat sosialisasi pertama dan utama bagi seorang anak. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak. Di dalam keluarga, anak akan mendapatkan dasar-dasar penanaman nilai dan norma sosial. Dalam keluarga juga, seharusnya anak mendapatkan pendidikan dan pengawasan yang lebih baik. Berbagai kasus kenakalan seperti tawuran pelajar sehingga pembunuhan oleh anak usia remaja dinilai satu di antaranya disebabkan oleh ketidakharmonisan keluarga. Ketidakharmonisan keluarga merupakan perpecahan keluarga sebagai unit karena anggota-anggota gagal memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai peran solusinya. Secara psikologis, bentuk-bentuk ketidakharmonisan keluarga antara lain unit keluarga yang tidak lengkap, diorganisasikan keluarga karena putusnya perkawinan, adanya kekurangan dalam keluarga tersebut, yaitu dalam hal komunikasi antara anggota-anggotanya. Krisis keluarga karena kepala keluarga bertindak di luar kemampuannya dengan meninggalkan rumah tangga. Krisis keluarga yang disebabkan faktor-faktor inter, misalnya karena terganggu keseimbangan jiwa salah seorang anggota keluarga. 4. Kesenjangan sosial.
Kesenjangan sosial adalah keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada dalam masyarakat. Kesenjangan sosial menjadi masalah sosial karena bisa menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial yang terus terpendam seiring berjalannya waktu bisa meledak menjadi konflik sosial. Kesenjangan sosial ini lebih pada permasalahan sosial ekonomi. Di satu sisi, ada kelompok masyarakat yang dapat hidup dengan segala kemewahan materi. Namun, ada kelompok masyarakat yang hidup dengan segala keterbatasan ekonomi. Selain berakibat munculnya konflik terbuka, kesenjangan sosial juga memberi dampak pada keretakan relasi sosial. Munculnya stigma, prasangka-prasangka, sentimen, rasa tidak puas yang berujung tumbuhnya kecemburuan sosial yang akut. 5. Kebodohan. Satu di antara dampak negatif dari kebodohan adalah orang akan mudah diperalat oleh orang lain. Kebodohan bisa disebabkan oleh pendidikan yang rendah atau kurangnya pemerataan pendidikan. Masyarakat kurang mampu serta masyarakat yang terisolasi secara geografis merupakan anggota yang rentan terhadap masalah ini. Hal itu karena sulitnya memperoleh akses pendidikan yang layak. Maju dan tidaknya sebuah negara sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Hal itu semua bisa didapat melalui pendidikan. Satu negara akan sangat kesulitan menjadi negara maju jika masyarakatnya masih terbelenggu dalam kebodohan. C. Narkoba menjadi permasalahan sosial. Narkoba bisa menjadi permasalahan sosial karena dari narkoba sendiri mengandung zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi-sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberi efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapatkan bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaian berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaan bisa terkena sanksi hukum. Adapun dampak yang bisa menyebabkan masalah sosial diantaranya yaitu 1. Dapat mendorong tindakan kriminal atau kejahatan. Penyalahgunaan nafsa berdampak buruk terhadap lingkungan masyarakat sekitar karena terserang gangguan perasaan dan suasana hati yang sangat ekstrim. Apabila jika latar belakang pemakai adalah seorang temperamental, tidak hanya membuat emosi berada pada batas ekstrimnya, pengguna narkoba juga mengalami ketidakstabilan emosi yang benar-benar tidak bisa dilupakan. Beberapa menit selesai pemakaian, penyalahgunaan bisa dalam kondisi sangat tenang. Namun hal ini dapat berubah hanya dengan beberapa saat. Tiba-tiba orang yang mengamuk tidak terkendali. Efek samping dari narkoba juga membuat orientasi hidup berubah. Orang normal pada umumnya
memiliki tujuan hidup yang berbeda. Ada yang ingin capaian spiritual, materi maupun kedudukan. Akan tetapi penyalahgunaan narkoba, tujuan hidupnya adalah kebutuhan apapun akan segera dipenuhi dengan cara bahkan dengan tindak kriminal. Hal ini kerap dilakukan tanpa dipertimbangkan konsekuensi dan dari perbuatannya. 2. Bisa mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Perasaan aman dalam sebuah masyarakat bisa muncul karena adanya jaminan aman di lingkungan tersebut. Jika jaminan keamanan tidak ada, secara langsung akan berdampak pada ketakutan dan kecemasan di masyarakat. Penyalahguna narkoba kerap menjadi benalu di tengah-tengah masyarakat, karena korban penyalahguna narkoba yang sudah terlambat mengonsumsi bisa melakukan tindakan kriminal tanpa rasa takut memulai. Hal ini karena pengguna narkoba tidak dapat berpikir jernih. Yang ketiga, dapat menimbulkan beban sosial ekonomi. Biaya untuk membeli narkoba tentunya sangat mahal. Harga sangat mahal tersebut tidak dicapai oleh seseorang yang berlatar belakang ekonomi rendah. Sifat narkoba yang sangat adiktif bagi pengguna membuat pengguna menjual harta, termasuk yang paling mahal sekalipun. Tidak jarang, pengguna narkoba pada akhirnya menjadi miskin. Dalam skala yang sangat besar, pengguna narkoba juga menjadi beban negara. Lantaran negara berusaha memberantas produksi narkoba, peredaran narkoba di pasar gelap dengan menindak pelaku kejahatan dan merehabilitasikan pengguna narkoba. 4. Dapat merusak dunia pendidikan. Pendidikan tidak hanya sebagai tindakan belajar mengajar untuk menambah pengetahuan semata, namun juga merupakan instrumen penting bagi kemajuan bangsa. Makna pendidikan sesungguhnya adalah investasi bagi masa depan bangsa. D. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Banyak sekali faktor yang bisa menjadi penyebab seseorang menjadi pencandu narkoba, misalnya keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda, kurang percaya diri, akhirnya menjadi adiksi atau ketergantungan, sehingga menggunakan narkoba sebagai gaya hidup atau lifestyle. Pengaruh lingkungan, pergaulan yang salah, tekanan kelompok, sebaya atau peer group, dipaksa, diancam, dijebak, akhirnya terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Tekanan kerja, tekanan belajar, sehingga mencari cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau self-education melalui penyalahgunaan narkoba. Yang berikut, faktor penyebab penyalahgunaan narkoba sendiri dibagi menjadi 2, yaitu faktor individu. Tiap individu memiliki perbedaan tingkat risiko untuk penyalahgunaan narkoba. Faktor yang mempengaruhi individu terdiri dari faktor kepribadian dan faktor konstitusi. Alasan-alasan yang biasanya berasal dari dalam diri sendiri sebagai penyebab penyalahgunaan narkoba antara lain: yang pertama, keingintahuan yang besar untuk mencoba tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya. Kedua, keinginan untuk bersenang-senang. Ketiga, keinginan untuk mengikuti tren atau gaya. Keempat, keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok. Kelima, lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup. Keenam, pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan. Ketujuh, tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan.
dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan nafsa. Kedelapan, tidak dapat berkata tidak terhadap nafsa. 2 faktor lingkungan meliputi: yang pertama, lingkungan keluarga. Yang pertama, 2 faktor lingkungan meliputi: A. Lingkungan keluarga, hubungan ayah dan ibu yang retak, komunikasi yang kurang efektif antara orang tua dan anak, dan kurangnya rasa hormat antar anggota keluarga merupakan faktor yang ikut mendorong seseorang pada gangguan pengguna zat. B. Lingkungan sekolah. Sekolah yang kurang disiplin, terletak dekat tempat hiburan, kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif, dan adanya murid pengguna nafsa merupakan faktor kontributif terjadi penyalahgunaan nafsa. C. Lingkungan teman sebaya. Adanya kebutuhan akan pergaulan teman sebaya mendorong remaja untuk dapat diterima sepenuhnya dalam kelompoknya. Adakala penggunaan nafsa merupakan suatu hal yang penting bagi remaja agar diterima dalam kelompok dan dianggap sebagai orang dewasa. E. Alasan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. A. Memakai karena merasa ada. Biasanya alasan konyol pertama karena remaja tertarik menggunakan narkoba adalah ingin menunjukkan kepada teman-temannya bahwa ia hebat dan ingin pengakuan dianggap ada di dalam pergaulan. Yang kedua, memakai untuk melarikan diri dari masalah atau ingin rileks. Kebanyakan remaja tertarik untuk menggunakan narkoba karena mereka terlalu banyak masalah, baik itu masalah pribadi maupun masalah keluarga, sehingga mereka mencapai pelarian dan ingin melepaskan beban tersebut. Ketiga, memakai karena sedang bosan. Alasan konyol selanjutnya menganggap remaja tertarik menjadi pemakai adalah karena bosan dan frustasi dengan kenyataan hidup, sehingga mereka berpikir dan menganggap bahwa narkoba adalah pelarian yang bisa membuat mereka lebih hidup, padahal suasana senang yang efek narkoba hanya sesaat, dan setelah efek hilang, maka mereka akan semakin bosan dan bertambah frustasi. 4. Memakai karena menganggap itu keren. Banyak remaja menganggap bahwa menggunakan narkoba itu keren, sehingga mereka tertarik untuk memakainya. Padahal hal tersebut tidaklah sekeren yang mereka bayangkan, justru bisa merenggut nyawa mereka kapanpun. 5. Memakai karena merasa tambah terlihat dewasa. Alasan konyol lainnya adalah karena ingin terlihat dewasa. Mereka bertanggapan bahwa jika ingin terlihat dewasa harus menggunakan narkoba. Pola pikir seperti ini sangat salah karena dewasa atau tidaknya seseorang dilihat dari pola pikirnya dan telah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. 6. Memakai karena ingin memberontak. Banyak juga orang yang menjadi pemakai bukan karena kebutuhan dirinya, tetapi lebih karena ingin membuat pemberontakan. Biasanya mereka ingin keluar dari norma atau aturan yang diberikan oleh keluarga dan masyarakat umumnya. Mereka pikir dengan mengonsumsi narkoba akan terdorong untuk berani melakukan tindakan yang melanggar hukum atau sesuai dengan kehendaknya sendiri. Tapi sebenarnya yang terjadi, mereka makin tidak bisa hidup secara mandiri dan bebas lagi karena sudah tergantung 100% kepada narkoba dan pengaruh candunya itu. 7. Memakai karena ingin mencoba. Dan alasan konyol yang terakhir adalah karena ingin mencoba, sehingga
mereka tertarik untuk menggunakan narkoba yang jelas-jelas sangat berbahaya bagi dirinya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Ingat, sekali ada masuk dalam perangkap narkoba, maka sulit untuk bisa keluar, sehingga jangan pernah memakai barang haram tersebut dengan alasan ingin coba-coba. Akibat penyalahgunaan narkoba dan psikotropika menyebabkan efek ketergantungan dan kerusakan terhadap fisik, psikis, ekonomi, dan sosiologi. F. Upaya agar terbebas dan terhindar dari jeratan narkotika dan psikotropika. Dampak yang diberikan obat-obatan terlarang bisa memberikan ketenangan serta halusinasi. Penggunaannya menjadi sangat sulit dihentikan. Jika sudah tidak dapat terlepas dari barang tersebut, dosisnya makin lama akan meningkat, dan jika mencapai kecanduan tingkat akut, tidak hanya kehidupan sosial saja yang terganggu, kesehatan pun akan semakin menurun serta bisa menyebabkan kematian. Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi para pecandu agar terbebas dari kecanduan obat-obatan terlarang yaitu dengan melakukan rehabilitasi secara insentif dengan pecandu yang harus dilewati beberapa tahap pelaksanaan rehabilitasi dan bimbing oleh tenaga ahli khusus yang akan memandu dan memantau sepanjang proses rehabilitasi. Adapun tahapan yang harus dijalani yaitu: pertama, pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan tidak hanya oleh dokter tetapi juga terapis. Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami dan adakah efek samping yang muncul. 2. Detoknifikasi. Mengatasi kecanduan harus melalui beberapa tahap dan salah satunya yang cukup berat adalah detoknifikasi. Di sini pengguna harus 100% berhenti. 2. Detoksifikasi. Mengatasi kecanduan harus melalui beberapa tahapan dan salah satunya yang cukup berat adalah detoksifikasi. Di sini pengguna harus 100% berhenti menggunakan obat-obatan berbahaya tersebut. 3. Stabilisasi. Setelah proses detoksifikasi berhasil dilewati, selanjutnya dokter akan menerapkan langkah stabilisasi. Tahap ini bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. 4. Pengelolaan aktivitas. Jika sudah keluar dari rehabilitasi, pecandu yang sudah sembuh akan kembali ke kehidupan normal. Diperlukan pendekatan dengan orang terdekat seperti keluarga dan teman agar pengawasan aktivitas mantan pemakai. Tanpa dukungan penuh dari orang sekitar, keberhasilan dalam mengatasi kecanduan obat terlarang tidak akan lancar. Bahaya akibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang tidaklah main-main, dan sekalipun bisa direhabilitasi, korban akibat penyalahgunaan obat-obatan masih jauh lebih banyak jumlahnya daripada mengobati, dan keselamatan kita jauh lebih terjamin apabila tidak mengenal jalan gelap dengan narkotika. 1. Jangan sesekali mencoba menggunakan obat-obatan terlarang tanpa pengawasan dari para ahli dan untuk kepentingan mendesak tertentu. 2. Pahami dan kenali benar-benar tentang apa itu narkotika dan psikotropika dan apa saja dampak kerusakan yang akan dialami dari obat tersebut. 3. Memiliki lingkungan pergaulan yang baik. 4. Mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan perkuatkan keimanan. 5. Bangun kepercayaan diri dan kenali diri sendiri
dengan baik agar tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan yang tidak sehat sekalipun dalam situasi dan kondisi yang tidak baik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon